Jangan lupa like, komen dan subscribe yang banyak karena masih banyak berita di Unmus TV menyambut lidah rakyat. Seperti berita yang satu ini. KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan menggelar rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara di Aula Grand Suma Hotel, di lantai 4, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Pada kegiatan ini KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan menetapkan jumlah daftar pemilih sementara pada Pilkada serentak tahun 2024 sebanyak 223.153 pemilih, yang tersebar di 5 kecamatan, 52 desa dan 2 kelurahan. Kemudian ditetapkan jumlah tempat pemungutan suara yakni 617 TPS. Termasuk 1 TPS lokasi khusus yaitu di Lapas Kota Pinang. Ketua KPU Labuhan Batu Selatan, didampingi seluruh anggota komisioner KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan menyampaikan kegiatan rapat pleno terbuka ini adalah salah satu tahapan pilkada serentak yang harus dilaksanakan. Sesuai PKPU 02 tahun 2024 tentang tahapan pilkada, rapat pleno terbuka ini adalah salah satu tahapan pada pilkada serentak yaitu pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Kami berharap penetapan DPS ini bisa menjadi acuan bagi masyarakat untuk melihat kembali apakah sudah terdaftar di data pemilih. Apabila belum terdaftar bisa menyampaikan sanggahan ke KPU mulai dari tanggal 11 sampai 18 Agustus. Turut hadir dalam rapat pleno tersebut yakni Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan Effendi Pasaribu didampingi anggota Bawaslu Ridho Akmal Nasution, perwakilan Kapolres Labuhan Batu Selatan, perwakilan Dandim 0209, perwakilan Lapas Kota Pinang, unsur pemerintah dan dinas terkait, utusan partai politik PDI Perjuangan, media center KPU, serta para PPK se-Labuhan Batu Selatan. Sedangkan Adnan Rashid, anggota KPU Labuhan Batu Selatan Divisi Perencanaan Data dan Informasi menjelaskan, penetapan DPS adalah hasil pencocokan dan penelitian coklit secara langsung ke rumah masyarakat oleh Pantarli. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja dan dedikasi Pantarli, ucapnya. Pada kesempatan yang sama Ketua Bawaslu Labuhan Batu Selatan juga menyampaikan pesan kepada KPU. Kami akan selalu mengawasi dan berkoordinasi terkait penyusunan daftar pemilih ini. Karena harus dipastikan seluruh masyarakat masuk di daftar pemilih, maka pesan dan harapan kami kepada seluruh jajaran KPU agar serius dalam pelaksanaan penyusunan daftar pemilih ini. Ketua KPU Labusel juga menambahkan, kami berharap peran serta seluruh pihak, pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama memberikan kontribusi menyampaikan informasi terkait penyusunan daftar pemilih agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak masuk di data pemilih, pungkasnya. Saat ini KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara untuk pemilihan serentak tahun 2024 di tingkat kabupaten. Hasil rapat pleno sendiri apa nih Ketua? KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdasarkan hasil rapat pleno tadi menetapkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara untuk tingkat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, TPS berjumlah 617, sementara jumlah pemilih total berjumlah 223153. Ada nggak kejanggalan dalam rapat itu? Ya, sepanjang proses rekapitulasi tidak ada masalah kendala dalam rapat pleno tadi yang kita lakukan. Hanya saja ada saran-saran perbaikan yang disampaikan oleh rekan-rekan Bawaslu dan itu semua sudah kita tindak lanjuti. Untuk ke depan apa cara lagi Ketua? Untuk ke depan KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan setelah menetapkan DPS akan melakukan atau mengumumkan DPS ini ke publik agar masyarakat bisa mengecek apakah yang bersangkutan sudah terdaftar menjadi pemilih di DPS ini atau belum. Jadi kalau seandainya pemilih belum terdaftar, masyarakat berhak untuk memberikan masukan dan tanggapan sepanjang waktu mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 18 Agustus. Harapannya kepada PPK apa ini Ketua? Harapannya kepada kawan-kawan
seluruh penyelenggara kiranya bisa bersinergi lagi dalam melaksanakan tahapan sehingga tidak ada lagi kendala-kendala yang bisa menghalangi ataupun menghambat jalannya tahapan di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Si Ketua, perbaikan apa tadi yang mau dilaksanakan? Baik, kita hanya melakukan sinkronisasi terhadap data ganda, baik itu ganda antar kabupaten dalam provinsi atau ganda antar kabupaten luar provinsi. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ependi Pasaribu menegaskan pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan pemilu. Pengawasan yang ketat dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan memastikan integritas pemilu terjaga dengan baik, tegasnya. Di akhir kegiatan rapat pleno dilanjutkan dengan penandatanganan sekaligus penyerahan berita acara rekapitulasi kepada para peserta rapat pleno yang hadir. Baik, kalau kita kembali ke rekapitulasi di tingkat kecamatan, ternyata ada beberapa data yang memang harus disesuaikan. Artinya hal ini Bawaslu menilai bahwa proses ini harus kita kembalikan terkait dia jumlah-jumlah yang harus memang sinkron. Tadi ada beberapa temuan kita di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai Kanan. Namun kalau kita kembalikan ini datanya seperti data yang hasil rekap, ternyata tidak ada masalah. Hanya tadi kita lihat ada kesalahan penginputan. Hal ini merupakan hal yang wajar di dalam hal kita lihat mungkin beban kerja. Makanya kita berharap kawan-kawan PPK kembali melakukan pencermatan terkait dia ada mungkin salah tarik data atau salah jumlah data. Itu aja yang paling kita lihat tadi. Dan kami dari Bawaslu secara resmi nanti meminta kepada kawan-kawan KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan akan melakukan pencermatan kembali terkait data-data tersebut supaya hasil yang dilakukan oleh Pantarlih ini sesuai dengan kenyataan di lapangan dan sesuai dengan sampainya di sistem informasi data pemilih Sidali. Kalau untuk tindakan ada Ketua? Kalau untuk tindakan tidak ada karena memang ini daftar pemilih sementara ini nanti ditetapkan akan mengacu kepada hasil sinkronisasi adanya di Sidali. Kalau namanya penindakan yang kita lakukan hanya sifatnya perbaikan administrasi karena hanya kita lihat kesalahan dalam penarikan data. Jumlah dari rekap desa ditambah yang seharusnya dijumlahkan di rekap kecamatan ternyata ada mungkin kesilapan atau human error terkait jumlah-jumlah tadi. Harapan itu? Ya harapannya pasca nanti pleno ini kita nanti akan sesuaikan lagi dengan daftar pemilih ganda di tingkat kabupaten dan provinsi. Bawaslu berharap nanti data yang kita plenokan di DPSHP ini merupakan data yang sudah final, data yang sifatnya memang betul-betul mencerminkan kondisi pemilih yang real nanti di pemilihan Pilkada Labuhan Batu Selatan 2024. Laporan Kepala Kabiro Eksekutif Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara.